ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan menyebarkannya. Saya Muhammad Arkan Ali Marwan dari kelas 81. Dari kelas 81 di bawah bimbingan Ustadz Isra Zainuddin akan menyampaikan hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Abu Suja rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Matan Al-Ghayah Al-Ikhtisar menuliskan, Wa yastahabbu fis shaumi salasatu asya, ta'jilul fitr wa ta'khirus sahur wa tarakil hijri minal kalami. Ada 3 hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga adalah meninggalkan kata-kata kotor. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang dimaksud di sini adalah ketika matahari telah benar-benar tenggelam dan telah masuk waktu maghrib, maka hendaknya segera berbuka puasa. Dalilnya adalah dari Sahal ibnu Sa'id radhiyallahu taala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yazalun nasi bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1957. Bahkan menyegerakan waktu berbuka ini juga bertujuan untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yazalul ladzina zahiran ma'ajjalan nasul fitra la'annal yahuda wan nasara yuakharun. Islam akan terus jaya ketika manusia menyegerakan waktu berbuka karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2352. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat maghrib, bukannya setelah sholat maghrib. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala meriwayatkan hadis yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan rutop atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan air. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2356. Nah, jadi yang dianjurkan ketika berbuka puasa adalah diawali dengan rutop atau kurma basah. Jika tiada kurma basah, maka hendaknya mengganti dengan kurma kering atau tamar. Nah, jika tidak didapati kurma juga, maka hendaknya mengganti dengan makanan-makanan yang manis. Di sini dianjurkan memakan makanan yang manis karena makanan yang manis semakin menguatkan fisik orang yang berpuasa. Sedangkan berbuka dengan air bertujuan untuk menyucikan atau menyegarkan. Jika berada di Mekah, maka hendaknya berbuka dengan air Zam-Zam. Dalam Hasyiah Al-Baijuri disebutkan bahwa hukum berbuka puasa adalah sunnah karena diharamkan melakukan puasa wisol, yaitu berpuasa terus-menerus selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Yang kedua dari sunnah puasa adalah mengakhirkan makan sahur. Makan sahur disepakati oleh para ulama hukumnya sunnah. Mengenai anjuran makan sahur disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1923. Kata Muhammad Al-Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah ta'ala, waktu makan sahur dimulai dari selepas tengah malam sampai terbit fajar. Namun, waktu makan sahur yang terbaik adalah diakhirkan. Artinya, masih dibolehkan makan selama masih yakin belum ada fajar subuh. Tujuan dari makan sahur adalah untuk lebih menguatkan badan selama berpuasa. Mengenai sunnah mengakhirkan makan sahur disebutkan dalam hadis yang dari Abu Dzar yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu taala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku
senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Dalil lain yang mendukung hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala yang artinya dari Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi sholat. Lalu beliau sholat. Kami pun berkata kepada Anas, berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pekerjaan sholat? Beliau menjawab, sekitar seseorang membaca 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, hadis di atas menunjukkan jarak antara akhir makan sahur dan mulai sholat. Nah, untuk jumlah makanan sahur, kata penulis Fathul Qarib, makanan sahur bisa sedikit maupun banyak. Yang ketiga dari sunnah puasa adalah meninggalkan kata-kata kotor. Orang yang berpuasa sangat ditekankan untuk meninggalkan gibah atau menggunjing orang lain dan meninggalkan dusta, begitu juga meninggalkan perbuatan haram lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi, falaysa Allahu hajatan fi ayyada'a ta'amihi wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan malah melakukannya, maka Allah tidak pandang lagi pada makan dan minum yang ia tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabba sha'imin hazzuhu min siyamil ju'i wal atashu wa rabba qa'imin hazzuhu min qiyamih sahru." Betapa banyak orang yang hanya dapat dari puasa cuman rasa lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak juga orang yang sholat malam hanya mendapatkan rasa capek saja. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bagho berkata bahwa mencela, berdusta, gibah atau menggunjing, namimah atau mengadu domba, dan semacamnya termasuk perbuatan yang haram secara zatnya. Hal ini lebih berbahaya lagi karena bisa menghapuskan pahala puasa, walau puasanya itu sah dan telah dianggap menunaikan yang wajib. Sehingga perkara ini dapat dimasukkan dalam adab dan sunnah puasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.